Tuhan, terpuji namanya. Mari sekali lagi sambil tepuk tangan di atas kepala. Terpujilah Tuhan. Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu kepada kami ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan telah bangkit. Terpujilah Tuhan. Terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersama-sama. Terpujilah Tuhan. Terbukti kuasa-Nya. Yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Sama-sama suarakan perkasa. 1, 2, 3. Perkasa. Suarakan haleluya. Haleluya. Allah kami yang perkasa, Allah kami yang ada di pihak kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus punya Allah yang dahsyat buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang bersyukur sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita yang luar biasa. Marta siapkan hati kita menyembah Tuhan. Marta memuliakan namanya dengan pujian kita. Yesus Engkau sungguh baik. Hati yang terarah kepadanya, hati yang memuliakan namanya. Inilah pujian kami ya Bapa. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Kami akan pujian dari hati kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami mau memuji Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Inilah pujian kami di dalam Engkau. Haleluya, terima kasih waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih kami dapat mengagungkan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang mulia, sebab Engkau yang besar. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji
hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji, mau menyembah-Mu, mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. ku selalu sembah-Mu. Haleluya, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, Kau yang kami sembah, Kau yang kami puji, Kau yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kita mau bawa di dalam doa untuk pastor senior kita, Pastor Wayne Mitchell. Kita selalu bawa di dalam doa, kita mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan di dalam kehidupan hambanya ini. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Beachboro, di bawah penggembalaan Pastor Tom Payne. Kita bawa di dalam doa. Kita juga mau bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Kota Kinabalu, ada Pastor Trevor Fong. Kita juga bawa di dalam doa untuk gereja kita yang ada di Dili, ada Pastor Chris Plummer. Kita bawa di dalam doa. Kita percaya bahwa pertolongan Tuhan ada di dalam kehidupan hamba-hambanya. Pada pagi hari ini juga saya yakin percaya bahwa saudara dan saya memiliki suatu kebutuhan. Tapi kita memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang mendengarkan setiap doa umat-umatnya. Saya juga mendorong saudara untuk bawa di dalam doa untuk pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kita. Dan khususnya untuk pandemi pada saat ini yang melanda negeri kita. Kita minta perlindungan Tuhan di dalam setiap pribadi kita. Kita juga mengucap syukur, biarlah pertolongan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan saudara kita Optimis Jai yang saat nanti sore hari ini akan melangsungkan pernikahannya. Biarlah Tuhan menolong, mencukupi, dan rumah tangga yang dibangun membawa kesaksian yang hidup dan benar untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi kita akan menaikkan doa kita, pokok doa kita. Kalau saudara memiliki kebutuhan doa, perkatakan itu di hadapan Tuhan pada saat ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih, Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami muliakan. Kami mau mengangkat di dalam doa kami untuk pastor senior kami, Pastor Wayne Mitchell. Biarlah Tuhan jamahan anugerah-Mu ada di dalam kehidupannya. Engkau memberkati kesehatannya dan seluruh jemaat dan gereja yang ada di Prescott Tuhan. Engkau membangun iman percaya mereka untuk melihat ya Tuhan karya-Mu Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan hamba-Mu. Kami juga mau bawa di dalam doa untuk Pastor Trevor Fong yang ada di Kota Kinabalu ya Bapa, di Sabah, Malaysia. Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu, Engkau menjamah, dan Engkau ya Tuhan Yesus membangkitkan ya Bapa jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan, yang mau mengambil alih Tuhan, untuk mau melayani Engkau ya Bapa. Dan kami yakin percaya bahwa pertolongan-Mu ada di dalam kehidupan mereka ya Bapa. Demikian juga gereja kami yang ada di Dili Tuhan, Engkau memberkati ya Bapa, Engkau sertai ya Bapa. Ada iman yang bertumbuh Tuhan terus ya Bapa di dalam kehidupan umat-Mu. Kami bawa di dalam doa ya Bapa juga untuk bangsa dan negara kami. Pemulihan ya Bapa terjadi di atas bangsa dan negara kami. Ya Bapa, di bangsa dan negara kami membawa suatu kesaksian yang hidup untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati presiden kami, berkati pejabat-pejabat negeri kami ya Bapa. Dan biarlah wabah yang terjadi pada saat ini ya Bapa, biarlah cepat berlalu. Kami mau beriman hanyalah di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk saudara kami Optimis Jaya yang akan melangsungkan pernikahannya pada hari ini. Tuhan tolong ya Bapa, sertai ya Bapa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya apa yang Kau karuniakan di dalam kehidupan kami. Inilah doa dan pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Haleluya, terima kasih untuk saatnya kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Nanti awal Juli kita akan menempatkan gedung yang baru kita yang ada di Sentral Niaga, Kalimalang. Saya mendorong saudara bawa kami di dalam doa untuk dapat menyelesaikan segala pekerjaan-pekerjaan untuk renovasi gedung kita. Dan kita juga untuk melihat perkara-perkara Tuhan yang akan nyatakan bagi jiwa-jiwa yang di sana. Dan biarlah kita terus giat untuk melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk saudara yang telah membantu untuk renovasi. Dan ada banyak sekali biaya-biaya yang dibutuhkan. Tapi saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Dan khususnya saat kita bersandar di dalam iman percaya kita. Dan itulah tujuan kita pada saat ini, kita akan memberikan persembahan kita. Hal-hal persembahan ini adalah hal yang sangat penting bagi kita untuk mengekspresikan ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui apa yang ada di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam hal keuangan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang setia di dalam hal-hal yang memberi. Dan saya telah melihat sendiri bagaimana Tuhan memberkati keuangan saya. Tuhan sendiri berperkara pada saat saya mengalami hal-hal yang tersulit sekalipun di dalam kehidupan saya, di dalam hal keuangan. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena saya telah melihat kuasa mujizat di dalam hal-hal memberi. Tuhan memberkati, Tuhan yang mencukupi. Dan itulah yang telah saya rasakan sendiri selama bertahun-tahun untuk mengikuti Tuhan. Jadi saya mendorong saudara melalui pemberian pada malam hari ini, pada pagi hari ini, beri yang terbaik. Beri sesuatu, siapkan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Saatnya kami memberikan persembahan kami. Dan inilah persembahan kami memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur kami. Kami percaya bahwa di dalam Engkau ada jawaban. Dan ya Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan saatnya Tuhan Yesus, hati yang terbuka, karena kami percaya semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, senang bertemu dengan saudara. Walaupun kita tidak bisa bersalaman, walaupun kita tidak bisa berfellowship untuk saat-saat ini, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk tetap giat melakukan sesuatu bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Untuk pagi yang indah ini kita dapat beribadah kembali di channel ini dengan penuh sukacita, dengan segala keterbatasan kita. Dan saya yakin percaya bahwa saat kita memulai, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang mencukupi, Tuhan yang memperlengkapi, dan Tuhan yang memberkati, sehingga kita dapat melihat karya-karya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupan banyak orang, karena ini semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya ambil judul khotbah pada pagi hari ini, hidup ini sangatlah bernilai. Kita tahu bahwa hidup kita adalah hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Tapi ada banyak sekali orang sekarang tidak begitu peduli, bahwa tidak mengerti sebenarnya tentang hidupnya, bahwa hidupnya adalah memiliki nilai yang hidup, nilai yang indah bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita melihat di sekeliling kita ada banyak sekali yang bisa kita pelajari untuk kita bisa memahami sesuatu apa yang Tuhan mau perkarakan di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak asing lagi bagi kita, di rumah kita seringkali ada sarang laba-laba. Walaupun seringkali kita membersihkan, seringkali kita memutuskan merusak jaring laba-laba tersebut. Dan sang laba-laba akan menggantinya yang baru, akan membuat sarang yang baru. Itulah yang kita lihat di dalam nilai kehidupan. Demikian juga kalau kita
melihat seorang yang mengambil madu di sarang lebah. Dan akan ada madu-madu yang baru yang akan dihasilkan oleh lebah-lebah tersebut. Kita juga melihat tentang semut. Walaupun rumah semut dirusak, dan mereka tidak mau putus asa, mereka membangun kembali rumah mereka. Hal ini benar di dalam iman percaya kita, sesuai dengan tema yang saya ambil pada pagi hari ini. Hidup ini bernilai. Bagaimana dengan saudara? Apakah tetap terus maju, terus mencoba, atau akan menyerah? Dari 3 contoh tadi yang saya kasih gambaran kepada saudara, tidak pernah ada kata-kata menyerah untuk berhenti membuat sarang, berhenti memproduksi madu, berhenti membangun rumah. Tidak ada kata-kata menyerah dari poin contoh yang saya gambarkan barusan. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-37, ayatnya yang ketiga sampai dengan keempat. Mazmur pasal 37, ayatnya yang ketiga sampai dengan yang keempat. Firman Tuhan berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu, semua karena rencana-Mu. Ya Bapa, Engkau memberkati khususnya dalam proses untuk renovasi gedung kami. Tuhan, Engkau yang mencukupkan segala sesuatu, dan kami melihat kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam setiap pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, telah kita tadi mendengarkan tentang isi dari Mazmur pasal 37 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Kita akan melihat yang pertama, apakah kita percaya Yesus ada di dalam hidup kita. Percayalah kepada Tuhan. Saudara mungkin sudah sering mendengar kalimat ini berkali-kali, terutama saat-saat menghadapi tantangan ataupun hal sulit dalam hidup ini. Tapi mesti mudah diucapkan, namun seringkali sulit untuk dilakukan. Apakah saudara setuju dengan saya? Dalam hidup kita sehari-hari, ada banyak yang melatih kita untuk percaya. Kalau kita naik kendaraan umum, saya yakin saudara, di dalam hati saudara, di dalam keyakinan saudara, bahwa saudara percaya bahwa saudara akan selamat ke tujuan saudara yang akan tuju. Demikian juga di dalam kehidupan kita seperti bekerja. Kita yakin dan percaya bahwa pada akhir bulan kita akan menerima upah atau gaji kita. Kita juga yakin dan percaya bahwa anak-anak kita di sekolah dapat menyelesaikan sekolahnya, dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Inilah yang seringkali hal-hal ini adalah melatih kepercayaan kita untuk kita dapat mempercayai untuk sesuatu apa yang ada di dalam proses hidup ini.
Lalu bagaimana dengan perkataan Tuhan Yesus? Percayalah kepadaku. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percaya juga kepadaku. Kita juga melihat Ayub bergumul untuk memahami Allah dan penderitaan yang dia alami. Tapi Ayub tidak pernah berhenti untuk mempercayai Allah. Kita lihat di dalam Ayub pasal 42 ayat 1 sampai ke 2. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita melihat ayat ini, kita melihat rencana Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita, bahwa kita harus mempercayai sesuatu apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan membantu kita, Tuhan menolong kita untuk memahami apa suatu pesan yang dia sampaikan di dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bahwa Tuhan membangun iman percaya kita untuk kita dapat melihat kuasa-Nya walaupun dalam segala situasi yang kita alami. Kita masuk di dalam poin yang kedua pada pagi hari ini. Arah mana yang Tuhan tunjukkan kepada kita semua? Ada banyak keinginan di dalam hidup ini. Apalagi pada saat-saat ini. Saya yakin percaya bahwa keinginan-keinginan kedagingan begitu besar. Seperti suatu contoh, stay at home. Seperti bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan segala aktivitas di rumah. Dan itu adalah sangat-sangat membosankan bagi kita semua. Kita tidak sabar untuk mau beraktivitas seperti biasa, mau melakukan sesuatu, mau keluar rumah. Dan ada banyak segala keinginan-keinginan yang ada di dalam hidup ini. Apa saja keinginan itu kita akan lihat pada pagi hari ini. Ada suatu keinginan kedagingan, ada suatu keinginan mata, dan ada keangkuhan hidup. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayatnya ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini adalah suatu pesan untuk kita tetap berpegang teguh di dalam keyakinan kita, di dalam kesaksian kita. Walaupun kita berada di dalam kehidupan ini, ada suatu tekanan-tekanan yang menghantui kita, yang mau merongrong kita. Seperti keinginan kedagingan, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup seperti selfie, memamerkan sesuatu, segala sesuatu. Saat ini banyak sekali orang sangat-sangat senang untuk selfie dan mengupload di media sosial. Walaupun saya tahu itu kebanyakan kita juga lihat, mungkin dia berfoto, mengambil foto di mobil mewah, dan walaupun mobil itu bukan punya dia, tapi itu suatu ekspresi, ada suatu roh, ada suatu keinginan untuk suatu memamerkan sesuatu. Kesombongan seringkali timbul di dalam kehidupan manusia pada saat-saat ini. Untuk itu kita dapat melihat, mengoreksi hidup kita. Kita dapat memulai merasakan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Apakah poin-poin ini sesuatu yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita untuk kita dapat mengoreksi kehidupan kita.
Apakah arah hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki? Saya yakin dan percaya banyak sekali orang tidak mau diberikan sesuatu nasihat. Ada banyak sekali orang pada saat ini merasa lebih gampang untuk mencari sendiri jawaban. Seperti searching di Google. Dan menganggap bahwa itulah jawaban yang sesungguhnya apa yang dia cari. Tapi saya yakin percaya bahwa arah hidup kita, tujuan hidup kita, Alkitab adalah pegangan kita. Tuhan menunjukkan kepada kita hikmat bagaimana kita menjalani kehidupan kita dari segala sesuatu zaman, dari segala sesuatu tantangan yang ada. Alkitab adalah pegangan hidup kita. Kita lihat pada poin yang terakhir pada pagi hari ini. Tujuan akhir. Kita harus memahami tujuan akhir, arah kita, hidup kita. Happy endingnya, selesainya apa hidup kita. Filipi pasal 3 ayatnya ke-13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Kita lihat di dalam Filipi pasal 3 ayat 13. Karena itu kita melupakan apa yang ada di belakang kita. Semua pengalaman kegagalan dan keberhasilan dalam mengikuti Tuhan. Dan mari kita fokus kepada Kristus yang sempurna. Saat ini kita lagi merapikan gedung yang akan kita pakai. Dan awal kami membuka pintu gedung yang kita mau pakai, begitu kotor, debunya di mana-mana. Rasa capek kita untuk membersihkannya. Tetapi setelah kita membersihkan, kita melihat sudah mulai rapi. Kita melupakan hal-hal yang menjadi sampah tadi. Hal-hal yang membuat kita capek tadi. Hal-hal dengan debu tadi. Kita melihat yang bersih, yang segar, yang bisa kita nikmati. Demikian juga arah tujuan hidup kita. Hidup kita tidaklah sempurna, tetapi Tuhan membentuk kita di dalam setiap pengalaman yang kita telah lalui. Karena kita terarah di dalam tujuan kita untuk melihat akhir, menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Hidup adalah perjuangan untuk menjadi lebih baik. Perjuangan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Perjuangan untuk semakin mengenal cara Tuhan dalam membentuk setiap kehidupan kita melalui caranya yang kadang kita tidak pernah bisa menduga. Tapi saya yakin percaya apa yang menjadi poin kita pada pagi hari ini, bahwa kita mau melakukan sesuatu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bergembiralah, mari berucap syukurlah, mari menjadikan sesuatu sukacita, karena ada pertolongan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Walaupun sesulit apapun tantangan kehidupan kita yang kita alami, saya yakin percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sesulit apapun hidup kita pada saat ini, saya yakin percaya bahwa Tuhan memberikan arahan saat kita membuka hati bagi Dia. Apapun yang ada di dalam kehidupan kita, sakit penyakit, Tuhan memberikan kuasa mujizat, memberikan pengharapan bagi kita semua. Jadi mari kita tetap bertekun melihat
bahwa kita percaya kepada Tuhan dan kita mau mengarahkan tujuan hidup kita, dan kita mau mengakhiri kehidupan kita di dalam roh takut akan Tuhan. Kalau saudara setuju dengan saya, ambil waktu pada saat ini. Kita akan mengakhiri, dan saya akan bawa saudara di dalam doa. Dan mari kita percaya jamahan Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Mari kita satu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu, dan kami yakin percaya bahwa segala sesuatu apa yang telah kami lakukan, apa yang telah kami kerjakan, apa yang telah kami dengarkan, semuanya bermanfaat di dalam kehidupan kami untuk menjadi manusia yang baru, manusia yang hidup, yang berkenan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, dan saatnya kami akan memberikan undangan ya Tuhan bagi setiap orang yang mendengarkan khotbah pada pagi hari ini. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin saudara belum pernah mendengarkan suatu undangan setelah selesai di dalam pemberitaan firman Tuhan. Suatu tantangan itu bagaimana, apakah saudara merespon, memahami apa yang telah disampaikan. Kalau saudara memahami, mengerti bahwa khotbah itu membangun saudara, menegur saudara, dan ada perkara Tuhan yang mau Tuhan bicarakan kepada saudara, namun karena ada dosa atau saudara masih hidup di dalam dosa, dan Tuhan dan roh Tuhan itu tidak bisa masuk, karena saya yakin percaya bahwa perlu respon dari saudara untuk mau mengundang Tuhan itu masuk di dalam kehidupan saudara. Kalau itu saudara, saya mau katakan kepada saudara, silakan angkat tangan saudara, dan saya akan membawa saudara di dalam doa. Kalau itu saudara, katakan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Saya tahu Tuhan, saya orang berdosa. Tapi saya percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan saya. Saya telah mendengarkan firman-Mu, dan saya mengaku bahwa saya adalah manusia yang tidak percaya. Saya adalah manusia yang tidak punya arah. Saya adalah manusia yang tidak punya tujuan. Tapi pada saat ini saya mengerti bahwa rencana Tuhan sungguh luar biasa untuk tetap setia di dalam penantian Kristus yang kedua kali. Kalau saudara mau percaya, ingin mengundang Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan saudara, katakan, terima kasih Tuhan untuk penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang Engkau karyakan di dalam kehidupan saya. Saya mau menerima Engkau saat ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Tuhan, tolong saya dalam hidup saya. Berkati kehidupan saya. Biarlah roh-Mu Tuhan tetap menyala-nyala di dalam kehidupan saya. Dan saya mau melayani Engkau sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk waktu yang Kau berikan, dan Kau mempertemukan kami kembali, dan apa yang kami sampaikan dan apa yang kami dengar, ya Bapa, Engkau perlengkapi bagi kami lepas pribadi. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi saudara. Saya senang saudara bisa menyaksikan acara ini, dan biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sampai ketemu lagi. God bless you.